angka kemiskinan. Ya, artinya kalau lihat dengan program-program prioritas yang sudah dirancang oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur, harusnya menjalankan program ini untuk menurunkan angka kemiskinan, tapi tidak linear dengan apa yang dirilis, data yang ada, dan juga setelah ditelusuri, diaudit oleh inspektorat, ternyata program-program itu tidak menunjukkan hasil yang maksimal terhadap turunnya angka kemiskinan. Malah ada tetap atau ada angka yang naik selama 3 tahun terakhir. Karena itu ya kita minta pemerintah untuk mengevaluasi program-program strategis untuk penurunan angka kemiskinan ini. Ya kalau itu masih relevan saat ini, ya dilanjutkan. Kendalanya apa? Tapi kalau tidak, perlu dievaluasi sehingga tidak terjadi lagi program menggunakan anggaran besar yang kita mimpikan untuk penanganan penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD, target pemerintah, ternyata dia tidak linear. Ini harus dikoreksi. Seperti apa? Apakah anggarannya masih kurang? Atau implementasi programnya yang belum maksimal? Atau ada hal lain? Ini menjadi catatan kita, sehingga di program strategis yang terutama di bidang kemakmuran, ekonomi dan kemakmuran, kita lihat substansi utamanya. Apa yang bisa dilakukan, fokus kemana program itu harus kita lakukan, dan harus dirasakan langsung oleh rakyat. Sehingga terukur, langsung kita bisa ukur ada perubahan, bagaimana peningkatan pendapatan. Walaupun di pandemi ini, tapi dia harus ada peningkatan pendapatan. Salah satu kontribusi ketika ada peningkatan pendapatan, mestinya angka kemiskinan itu turun. Itu korelasinya. Saya kira itu. Jadi evaluasi program untuk penurunan angka kemiskinan itu harus ditinjau lagi oleh pemerintah. Itu. Pak PLT Dinas Kelautan dan Perikanan dan seluruh jajarannya. Yang pertama sebenarnya sudah, yang saya mau bicara ini sudah semua. Hanya saya perlu memberi catatan lagi untuk Pak Kadis menjelaskan juga. Tadi Ibu Sekretaris sudah sampaikan tentang budidaya kerapu, kakap. Terakhir Pak Ketua tadi sampaikan, ya, kita anggarannya cukup besar. Kalau kita ikutnya dia kan panennya hanya sekian, ya, panennya sekian juta saja. Artinya kami DPR setuju, tapi dia tidak signifikan terhadap kontribusi terhadap pendapatan. Apakah baik terhadap PAD, terutama juga terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di sekitar di situ. Ini yang perlu perhatikan, budidaya kerapu ini. Nah, karena ini juga bukan hanya DPR, tapi sudah menjadi catatan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, sehingga betul-betul harus kita perhatikan. Yang kedua, terkait optimalisasi itu jadi rekomendasi, saya setuju, karena Pak Kadis, kantor cabang dinas atau UPT Dinas Perikanan ini, cabang dinas ini terkesan hanya menjadi pelayan untuk mengurus izin. Ya. Ini hampir yang di mana-mana ada kantor cabang dinas ini. Yang kedua, itu sudah juga ada orang lain yang pakai, yang bukan jadi harusnya kewenangan dinas provinsi. Itu aset provinsi, ada yang tidak mau serahkan, ada yang dipakai oleh Pemda, ada juga oleh instansi lain, vertikal yang lain. Ya, seperti contohnya di ND, itu ada yang pakai oleh Pemda misalnya, atau oleh kesatuan dari mana-mana. Nah, ini bagaimana penertiban kita terhadap aset kita, sehingga optimalisasi tadi itu kita dukung. Terus ada yang pakai sewa, 1 tahun 100 juta kalau tidak salah. Kalau kita punya tanah, kenapa tidak bangun kantor cabang dinas itu? Karena itu juga sumber PAD dari situ, Bapak Kadis. Jadi kalau memang ini rekomendasi tadi Pak Ketua dan Ibu Sekretaris dan Bapak Ibu anggota yang terhormat,
Saya kira kita sepakat itu optimalisasi ini sehingga tidak terkesan dia hanya untuk kasih izin-izin saja, tapi betul-betul ada sesuatu baik pelayanan kepada masyarakat dari beberapa kabupaten yang sudah dilaksanakan. Saya minta Pak Kadis dan seluruh jajaran evaluasi kembali bibit rumput lautnya supaya sesuai dengan apa yang betul-betul dengan lokasi di nelayan di laut yang kita sasarkan program ini. Kualitas bibitnya perlu diperhatikan, terus dikasih anggaran untuk rakitnya sama talinya, karena badai seroja kemarin itu sapu bawah, banyak yang disapu bawah tali dan rakit bambu untuk tumbuh lengketnya rumput laut itu. Sehingga ini nanti hasil kita laporkan di LKPJ juga ada dampak terhadap 6 kabupaten yang menerima program rumput laut ini, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan lain-lain. Saya kira ini menjadi masukan kami dan hal-hal yang perlu mendapat penjelasan. Pak Kadis nanti bisa merespon secara umum, karena ada juga yang pendapat sama nanti dijawab sekaligus, tidak usah per anggota tapi dijawab sekaligus. Ini saja dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Kepala Dinas untuk merespon dan memberi penjelasan tentang pendapat anggota-anggota komisi. Pada Pak Kepala Dinas kami silakan. Optimalisasi ini sehingga tidak terkesan dia hanya untuk kasih izin-izin saja, tapi betul-betul ada sesuatu baik pelayanan kepada masyarakat dan juga ekonomi nelayan itu kita bisa tingkatkan. Yang terakhir itu adalah target juga pendapatan dinas, karena dari sana juga menjadi sumber utama untuk pendapatan juga. Jadi saya pertama mohon penjelasan tentang budidaya kerapu ini, ya, karena sekian miliar pendapatannya sekian, polemik sudah ada, dan ini menjadi catatan penting untuk dinas menjelaskan ini, sehingga kami juga mendapat gambaran untuk kita rapat di badan anggaran juga, kita lanjutkan rekomendasi ini juga, kita bisa menjadi catatan penting dan bekal untuk seluruh anggota Komisi 2. Yang berikut, di UPT cabang dinas ini harus ada kapal, kalau tidak patroli yang besar-besar, Pak. 5 atau 10 GT tapi dengan sarana yang baik, supaya bisa pengawasan baik itu yang melanggar aturan di laut dan lain-lain, sehingga sarana prasarana itu mendukung personil kita di cabang dinas di UPT. Saya lihat tidak ada, mereka mau kejar orang ya dari darat saja, ya paling-paling halo-halo, kalau itu juga tidak ada. Jadi menurut saya juga tidak maksimal. Kita belum lihat mau blue economy, mau ekonomi biru ini, tapi kita tidak serius mengalokasikan anggaran untuk ke sana, sehingga perlu ini menjadi diskusi di komisi untuk merekomendasikan hal ini. Yang berikut, ada juga dengan program dari Dinas Kelautan Perikanan untuk penanganan stunting. Ini mohon dijelaskan juga, ya, ada atau tidak itu? Kalau ada, apa saja dan sudah hasilnya seperti apa? Nah, supaya kita kalau mau dukung anggaran juga kita bisa pertahankan dengan baik. Yang terakhir dari saya, program budidaya rumput laut yang ada di beberapa kabupaten yang sudah dilaksanakan. Saya minta Pak Kadis dan seluruh jajaran evaluasi kembali bibit rumput lautnya supaya sesuai dengan apa yang betul-betul dengan lokasi di nelayan di laut yang kita sasarkan program ini. Kualitas bibitnya perlu diperhatikan, terus dikasih anggaran untuk rakitnya sama talinya, karena badai seroja kemarin itu sapu bawah, banyak yang disapu bawah tali dan rakit bambu untuk tumbuh lengketnya rumput laut itu. Sehingga ini